Apakah kamu LGBTQ? Ya, aku queer. Oke. Apa yang akan terjadi padamu jika kamu masuk ke Gaza atau wilayah manapun di Palestina? Aku tidak tahu. Iya, kamu tidak tahu. Karena kamu memang tidak tahu apa-apa. Karena kamu cukup bodoh untuk benar-benar terjebak dalam gerakan ini dan tidak mendengarkan apa yang sebenarnya dikatakan orang-orang ini kepadamu. Muslim, perhatikan baik-baik. Kamu tahu penderitaan Palestina? Itu sudah dibajak. Sekarang dengarkan aku. Kamu tahu kelompok pelangi itu? Sekarang, coba lihat. Kamu lihat mereka mengibarkan bendera. Kaum gay untuk Gaza. Allah menerima kaum gay. Semua ini omong kosong. Tidak ada Muslim yang menentang hal ini. Kami tidak mendukung mereka dan tidak akan pernah menerima tindakan mereka. Jadi, dia tidak hanya mengatakan, kami tidak akan pernah mendukung mereka. Kami tidak tertarik untuk mendukung mereka. Kami menentang ini. Mereka adalah masalahnya. Mereka adalah masalahnya. Jadi, tidak mengherankan ketika orang ini datang ke sini dan berkata, saya seorang imam. Seorang imam queer yang ingin mengqueerkan agama ini. Dia akhirnya dibunuh. Pembunuhan dengan gaya eksekusi terhadap seorang imam yang secara terbuka mengaku gay, Musa Hendricks di Afrika Selatan, telah membuat orang-orang di komunitas LGBT merasa takut akan keselamatan mereka. Tetapi juga semakin bertekad untuk terus melanjutkan kampanye mengakhiri marginalisasi di lingkungan keagamaan. Pendeta Tony adalah seorang rohaniwan Kristen yang secara terbuka mengaku gay, mengatakan kepada BBC bahwa Hendricks adalah sosok yang lembut dan selalu membawa cahaya kemanapun dia berada. Kehilangan yang ditinggalkan Musa sangat besar, katanya. Seraya menambahkan bahwa dia tahu pasti ada banyak muslim queer di seluruh dunia yang sangat berduka. Pria berusia 57 tahun itu ditembak mati dalam apa yang tampaknya merupakan pembunuhan terencana pada hari Sabtu di kota kecil pesisir tersebut. Laporan awal yang menyebutkan bahwa Hendricks yang berbasis di Cape Town telah pergi ke Joburg untuk memimpin upacara pernikahan pasangan gay telah dibantah sebagai tidak benar. Dia sedang mengunjungi Joburg untuk memimpin pernikahan dua pasangan heteroseksual lintas agama ketika dia secara tragis ditembak dan dibunuh. Demikian disampaikan dalam sebuah pernyataan. Tidak jelas mengapa pasangan-pasangan tersebut meminta Hendricks untuk memimpin upacara mereka. Namun hal ini menunjukkan bahwa dia tetap mendobrak batas-batas bahkan di detik-detik terakhir hidupnya. Oke, jadi pria ini menjadikan seluruh tujuan hidupnya untuk mendorong sebuah ideologi yang sangat bertentangan dengan keyakinannya. Dan entah bagaimana dia dieksekusi karena hal ini. Dan tetap saja masih ada queer bodoh di barat yang berpikir itu tidak benar, bahwa mereka harus terus mendorong hal ini. Mereka mengeksekusi imam queer itu. Itulah yang mereka lakukan, dan tidak ada cara lain selain mengatakan, jika kamu masih belum melihat kebenaran, aku harap Tuhan bersamamu dan bukan Allah.